Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fid dharain amin. Wa akmaluhu qabrun wasi'un. Wa akmaluhu tawiluwe sempurnane ad-dafnu, luwe sempurnane ad-dafni, mendem mayit. Iku qabrun kuburan wasi'un kang jembar. Iku qabrun kuburan wasi'un kang jembar. 5 krono hadis soha kang soheh apa mah. Amin amrihi nyatane perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah bidzalika kelawan mengkono-mengkono qabrin wasi'in. Ada hadis dari sahabat Hisham bin Amir. Biasanya Nabi benar-benar berkata bahwasanya pada saat menguburkan orang-orang syahid yang gugur di perang Uhud, beliau memerintahkan untuk melapangkan dan memperdalam lubang galian kubur mereka. Jadi faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi qad sala Uhudin ikhfiru fa ausa'u ihfiru galiyo sira kabeh wa ausa'u lan padha jembarano sira kabeh wa a'maku lan padha njerana sira kabeh. Sahabat disuruh memperdalam dan juga melebarkan liang lahatnya para syahidin gugur perang Uhud. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau vonis hadis yang hasan dan juga hadis yang sahih. Makanya lebih sempurnanya itu adalah kubur yang luas. Dhabitu irtifa'i utawi pelanggerane dure qabrun, utawi pelanggerane dure qabrin al akmali kang sempurna. Jadi dalamnya itu seberapa yang sempurna. Iku komatun sak dedekan, obastoton lan sak pengawe, setinggi manusia ditambah dengan lambaian tangan manusia. Ai qadruhuma tegese kira-kirane komatun wabastoton. Komatun wabastoton mangin mu'tadilil khilqati saking wong kang sedengan kedadeane, atau saking wong kang wejono kedadeane, orang yang tingginya normal. Artinya tinggi tubuhnya itu normal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan juga tangannya itu normal, tidak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Jadi kadang-kadang ada orang itu tingginya biasa tapi tangannya panjang sekali, atau sebaliknya dia itu tinggi sekali cuman tangannya pendek. Dan seperti itulah yang jadi ukuran itu adalah tangan yang normal, tidak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, dan tingginya pun juga sama. Nah, wadzalika utai mengkono qomatun wabastatun, sak dedek sak pengawe itu seberapa? Iku arba'atu adzru'in, 4 piro-piro dhiro, wanis pun lan setengah, berarti 4,5 dhiro. 1 dhiro itu bi dhiro ilyadi di sini. Bi dhiro ilyadi kelawan dhiro tangan. Jadi dhiro tangan yang jadi ukuran, bukan dhiro yang ma'hud, bukan dhiro yang dijadikan ukuran dalam, lebar, dan juga luasnya kolam yang diisi nanti genap 2 kolam airnya. Jadi kolam atau jedingan kamar mandi itu batasannya 2 kolam itu ketika dibuat wadah yang kotak persegi 4 itu adalah lebar, tinggi, dan juga panjangnya itu kira-kira 1 dhiro.
Nah, dirok yang bagaimana? Dirok yang ma'hud, yaitu kalau dibuat ukuran meter itu 84 cm. Itu dirok yang ma'hud. Kalau dirok yang ini 4 dirok setengah itu adalah diroknya tangan biasa. Panjang tangan tuh kira-kira ini sampai sini tuh berarti 77, kira-kira 77,5 cm. Nanti kali 4 setengah, 77,5 cm dikali 4, terus kemudian ditambah dengan berapa setengahnya 77,5 itu tingginya seperti itu. Kalau mau dikali ya berarti ya 77 kali 5 kali 4 ditambah 77,5 bagi 2. Tuh. Tingginya kubur. Tinggi itu dari bawah berarti. Kalau dari atas ya berarti dalamnya. Wa yautawi arba'atu adru'in wa nisfun. Iku nahwu salasati adru'in. Sepadane telu pira-pira dira. Wanis lan setengah bidiro ilmu tadili kelawan ziro bidiro kelawan ziro al mu'tadili kang sedengan, al mu'tadili kang normal, al ma'hudi kang wasden kawerui. Ini adalah ziroknya beda. Zirok yang ini itu satu zirok panjangnya adalah 84 cm, karena dirok yang buat ukuran, bukan dirok panjangnya tangan manusia, bukan. Ini diroknya dirok ukuran ukuran panjang. Kalau dirok yang tadi adalah panjang tangannya, panjang lengan bawah itu loh dirok yang tadi, makanya 4,5 dirok. Kalau yang ini dirok yang dipakai versi dirok yang ukuran panjang berarti 3,5 dirok. Itu sama. 4 diroknya tangan itu sama dengan 4,5 diroknya tangan itu sama dengan 3,5 dirok yang dijadikan ukuran panjang, satuan ukuran panjang. Jadi beda pendapat, ya intinya sama, cuma beda istilahnya saja. Kalau arba'atu adru'in wa nisfun itu versinya Imam Nawawi. Terus kalau yang diroknya ukuran panjang seperti ukurannya tukang-tukang kayu itu pakainya dirok yang ini, dirok yang ma'hud. Itu versinya Imam Rafi'i. Jadi intinya sama panjangnya, tidak kok beda. Jangan disalahpahami, bagaimana kok yang atas itu 4 dirok setengah, lah ini 3 dirok, lah apa bagaimana ini kok beda? Ini bedanya dari segi istilahnya saja. Istilah dirok itu ada dua, ada dirok yang panjang tangan itu, ada dirok yang ukuran satuan panjang. Kalau diroknya tangan itu adalah kira-kira 77,5 cm. Kalau dirok yang satuan panjang itu 84 ya, kira-kira 84 cm. Makanya ini ada dua versi. Nah itu wahia nahwu salah hati adru'in, seperti 3 dirok setengahnya dirok yang ma'hud. Waya rumlan haram apa nabesu ngeduk kuburan, ay al-qabri tegese kuburan. Hukumnya haram, menggali kubur itu haram. Haramnya qabla bala ilmaiti, yang dalam sak turungi rusake mayit, sebelum mayatnya itu rusak. Haram digali lagi alasannya li idkhali mayitin krana nglebokake mayit akhara kang meneh, dilebokake fihi ing dalem qabrin, fihi ing dalem al qabri. Auli ghairi dzalika, itu jadi di tanah-tanah yang sempit area pemakamannya, jadi penuh sesak dengan orang-orang yang sudah meninggal. Terus ada orang meninggal, yaitu galinya bekas galian dari mayat sebelumnya yang kira-kira belum rusak. Kalau nanti digali lagi untuk ditumpuk di atasnya, itu hukumnya haram. Ya cari yang sudah rusak. Itu kalau yang sudah rusak itu enggak haram. Meskipun lubang yang digali itu sama, karena sudah rusak maka enggak apa-apa.
Auli ghairi dzalika utawa karena saliyane mengkono-mengkono idkhali mayitin akhara fihi. Ya misalkan digali lagi untuk dipindahkan jenazahnya. Itu hukumnya haram. Kenapa alasannya kok haram? Ihtiraman krana mulyake li sahibi maring wong kang duweni qabri, maring wong kang duweni qabri. Haram tadi ilati daruratin kejaba krana darurat. Kalau keperluannya mendesak, kalau alasannya mendesak itu tidak apa-apa, tidak haram. Contohnya kaan tufina kaya ento den pendem sapa mayit dipendem bila poharatin kelawan tanpa den dusi, kelawan tanpa den suciake, belum dimandikan. Auli ghairi kiblati utawa maring sakliyane kiblat, atau digali lagi alasannya mayatnya belum menghadap kiblat, masih menghadap ke atas, masih mustalki, atau mungkin malah tengkurap karena merengkanya terlalu akhirnya tengkurap, maka nanti itu malah wajib itu digali ketika belum dimandikan, ketika belum menghadap kiblat, selama belum rusak mayatnya itu wajib. Au fi saubin utawa ing dalem kain kafan, au fi saubin utawa ing dalem dodot kain kafan yang digunakan iku maghsubin maghsubin kang den gosok, kain kafannya gosopan. Nah, itu nanti boleh digali, boleh-boleh saja. Au ardin utawa tanah maghsubatin kang den gosok, ya dikubur di depan rumahnya orang. Nah, itu bukan tanah pemakaman. Lah bisa nggak punya tanah lagi kok di depan rumahnya orang. Kalau nggak izin gosok, berarti nanti yang punya rumah nggak terima disuruh gali, ya digali. Au sakota utawa ceblok fil qabri ing dalem kubur, fil qabri ing dalem kubur apa mutamawalun barang kang kena den aji kerto, barang yang bernilai. Kalau dijual tuh bisa menghasilkan uang, bisa ditukar dengan uang. Kalau yang ghair mutamawal ya nggak perlu digali. Kayak wajib mengko wajib, misalkan yo apa cincin pas mau memendam jenazah, itu nanti cincinnya yang terbuat dari besi itu ikut terpendam, itu kenang-kenangan tuh mahal, itu belinya itu ada tulisannya kok. Ya besinya itu, cincinnya itu terbuat dari uang 100 perak itu loh. Cuman ada tulisannya itu, ngukirnya itu perlu biaya 50.000 mungkin lah, makanya boleh diambil. Kalau cincin dari batok itu yang dibuat anak-anak pondok itu ya nggak bernilai kayaknya. Batok loh yang dibuat itu. Dijual laku apa tidak? Kayaknya nggak laku ya kalau dijual. Ya nanti kalau nggak laku dijual maka tidak boleh. Saya jibu mongko wajib apa nabesu, menggali kubur atau ngedok kubur. Apa nabesu nggali fil ulaya ini yang dalam permasalahan loro awal, yaitu ketika mayat belum dimandikan dan ketika mayat belum menghadap kiblat. Wajib digalinya tadi malam ya tagoyar yang dalam selagi ini durung owah apa mayit, sebelum rusaknya mayit itu wajib digali ketika belum menghadap kiblat, ketika belum dimandikan. Wafis salisatilan yang dalam masalah kang nomor telu, yaitu tanah yang digunakan itu adalah tanah gosopan atau kain kafannya gosopan, itu wajib digali. Wa inta goyaro hale senajan to berubah apa mayit, apa mayit, meskipun sudah rusak mayitnya, nanti wajib digali. Nah kalau sudah rusak, sudah tinggal tulang tok, kira-kira kafannya sudah nggak ada, ya pokoknya wajib digali. Kalau yang yang memiliki itu nanti menuntut balik, nggak mau mengikhlaskan, harus digali, sudah digali. Karena sudah setahun digali ya sudah nggak ada apa-apanya. Bisalafima kelawan bedani perkara lautu finalan monton dan pendem sapa mayit, dipendemang bila kafanin kelawan tanpa kain kafan, tanpa menggunakan kain kafan di dimakamkannya.
Nah kok bisa ya, mungkin mungkin pas waktu kain kafan yang digunakan tuh pinjam, setelah sampai kuburan diambil lagi yang maunya. Ya mungkin di daerah-daerah yang krisis banget mungkin. Au fi harin utawa ing dalem sutra, atau dikubur dengan menggunakan kain kafan sutra, padahal itu adalah mayat yang laki-laki. Fa inna mongko sak temene mayit utawa kubur utawa kuburun iku layung baso ora den kedok apa kubur. Karena belum dikafani mayatnya, maka kalau dikiri bagaimana? Tidak boleh. Dikubur dengan kain sutra kemarin. Sutra kan haram bagi mayat laki-laki. Digali apa tidak? Tidak digali. Alasannya kok ketika tanpa kafan tidak boleh digali? Lihusuli satri krono hasile nutupi kalau maksud kang den sejo minal kafani sangking kafan, karena sudah tutup oleh tanah, oleh debu, oleh pasir, oleh tanah yang digunakan untuk mengkubur itu, jadi sudah hasil. Mengkafani kan tujuannya untuk menutupi auratnya mayat dan tubuhnya mayat. Nah sedangkan ketika sudah dikubur kan sudah tertutup itu, jadi nggak perlu digali. Terus masalah alasannya ketika dikuburkan dengan kain kafan sutra, padahal itu mayatnya laki-laki, sudah balik, terus tidak boleh digali, alasannya ini wa hurmatul hariri lan harame sutra, utawa ini wa hurmatul hariri utawi harame sutra iku li haqqillahi ta'ala krono hae Allah ta'ala. Haramnya sutra itu adalah itu hukum Allah, artinya itu yang berhak memutuskan tuh Allah, mau diampuni apa nanti dapat dosa itu haknya Allah. Nah sementara mayat yang belum dimandikan, yang belum menghadap kiblat kok wajib digali, karena itu berkaitan dengan orang yang masih hidup, itu kewajibannya, haknya atau kewajibannya orang yang hidup, makanya wajib digali. Nah kalau masalah menguburkan dengan sutra itu adalah haknya Allah, maka bisa saja Allah memberi kemurahan, artinya ya dimakfu oleh Allah ketika menggunakan kain sutra. Walau ibtalana lamun to ngelak utawa nguntal sapa mayit mala ghairi ing bondone saliyane mayit, misalkan dia memakan barang berharga milik orang lain sebelum dia meninggal, ya wajib apa nabasu ngeduk kubur, terus wasaku jawabilan nyuwek wetenge mayit, wajib disobek perutnya, wajib digali kuburnya. Intolaba lamun to meminta sapa almaliku wong kang duweni mal, ketika diminta oleh yang punya wajib digali kuburnya. Nah kemarin tuh orangnya meninggal tuh tahu nggak kenapa? Gara-gara dia itu menelan kalung saya, akhirnya dia meninggal. Terus kalungnya itu masih dalam perutnya. Saya mau ambil kalung itu, dan dikubur kok, ya itu wajib digali, itu wajib disobek perutnya. Wakadhan kayak mengkono ibtala amala ghairihi yajibu wajib apa syakku jaufiman nyuwek wetenge mayit wadon matat kang mati sapa man wa fihi halih iku tetep ing dalem man janinan utawi janin bayi rujiat kang den harapkan apa hayatuhu uripe janin. Perempuan hamil itu meninggal dalam keadaan hamil, terus kira-kira usia kandungan itu sudah tua, artinya sudah ada nyawanya janin dalam kandungan. Kalau nanti dia meninggal, perempuan tadi meninggal terus terlanjur dimakamkan, itu dokter yang memantau atau bidan yang memantau kandungannya orang tadi itu membuat kesimpulan itu meskipun sudah meninggal ibunya, itu anaknya masih hidup loh, itu masih bisa hidup, itu coba diambil lagi, maka boleh digali, malah wajib digali itu.
baru kemudian setelah digali disobek perutnya, diambil bayinya. Kalau masih ada harapan untuk hidup. Kalau nanti tidak ada harapan untuk hidup, ya nggak boleh disobek, nggak boleh digali. Dan ketika nanti ada ibu hamil, terus kira-kira bayinya itu nggak bertahan lama, percuma. Kalau nanti diambil bayinya, itu nanti bakal meninggal juga karena usia kandungannya belum belum mendukung. Dan nanti prakteknya ya ibu hamil tadi ditunggu dulu sampai janinnya itu meninggal juga, baru kemudian dimakamkan. Kalau nanti dimakamkan hidup-hidup itu nggak boleh, kasihan anaknya. Sama dengan mengubur hidup-hidup nyawa yang masih ada dalam jasadnya seseorang. Jadi kalau nanti ada ibu hamil terus ada ibu hamil meninggal, terus anak yang dalam kandungan itu meninggal, belum meninggal, tapi meninggalnya nunggu beberapa saat dulu. Karena ketika nanti diambil, percuma saja, nanti anaknya akan tetap juga meninggal karena masih begitu muda usia kandungannya. Maka nanti ditunggu dulu sampai meninggal. Setelah meninggal janinnya baru dikuburkan. Terus kemudian wayum basulan den gali apa kubur aidon haleh podo man matat wa fihi janinun in lahikahu lamun ta tetemu hu ing mayit ba'da dafni ing dalem sakwuse den pendem tetemu apa nahu nadawatin sepadane telese lemah, sepadane telese lemah au sailin utawa banjir, kuburannya akan diterjang banjir. Kadang-kadang kubur itu, tanah pemakaman itu di dekat sungai, terus tergerus oleh air sungai, maka kadang-kadang itu semakin longsor mau runtuh. Nah itu wajib untuk digali mayatnya, diselamatkan. Autufina utawa den pendem sopo kafir wong kafir, orang mati dalam keadaan kafir dikuburkan bil harami ing dalam tanah haram nenggone Mekah, haramil Makkah, maka wajib digali. Karena orang kafir itu orang yang najis dari segi jiwanya najis. Ketika najis itu nggak boleh masuk tanah yang dimuliakan. Nah, ketika meninggal kok dikuburkan di situ di Makkah, wajib digali. Karena itu fala yakrubu Masjidil Haram. Orang-orang kafir itu orang yang najis jiwanya, maka janganlah mereka semua itu mendekati Masjidil Haram. Au ihtaja utawa den butuhake. Au ihtaja utawa den butuhake apa nabek suhu menggali kuburan. Dibutuhkan limusahadatihi maring nyekseni mayit. Litakliki krana taklek utawa krana gantungake ala sifaten ngatasi sifat suci fihi ing dalem mayit. Atau ketika seperti ini permasalahan, ada dua orang anak yang mereka berdua itu mengaku anaknya mayit. Nggak ada orang yang tahu riwayatnya, cuman datang dua orang anak itu mengaku kalau mereka berdua anaknya mayit. Terus yang satunya itu nggak percaya sama yang lain. Artinya seperti ini, ketika yang difahami anaknya mayit itu satu toh, yang satu jelas bukan anaknya. Mereka berselisih, mereka saling berebut. Yang satunya mengatakan dirinya anak mayit, yang satunya lagi juga nggak mau kalah, saya juga anaknya, kamu bukan anaknya. Kalau dua-duanya nggak mungkin, cuma punya satu toh mayitnya. Terus mereka berdua bertentangan. Artinya mereka berdua memperebutkan status anak dari si mayit. Lah akhirnya
mendatangkan juru nasab atau juru tebak nasab. Bahasanya itu adalah, saya lupa bahasanya. Yang jelas ada ahli yang menebak nasab. Jadi melihat dari segi kemiripan tubuhnya. Oh ini anaknya ini. Oh ini bukan anaknya ini. Itu sudah paham sekali. Bahasanya dukun nasab. Yang paham masalah nasabnya. Dilihat dari segi tubuhnya, dari wajahnya itu kelihatan. Oh ini mbahnya itu ini. Kemudian ada misalkan itu masalahnya muncul ketika dua orang calon suami istri. Ini masih ada hubungan nasab enggak? Terus dilihat. Loh, ini masih sambung sama mbah ini. Baiknya jangan menikah, nanti kerjanya sulit, nanti nggak dapat keturunan. Pokoknya itulah, kadang-kadang seperti itu kalau berkeyakinan yang semacam itu. Akhirnya ada namanya dukun nasab itu ada. Nah nanti dua anak tadi yang bertentangan tadi itu dihadirkan di depannya dukun nasab. Ya sudah, untuk membuktikan mana anaknya mana yang bukan, digali saja kubur bapaknya. Nanti dapat diketahui, oh ini wajahnya mayat ternyata itu sama dengan si A, berarti si B bukan anaknya. Misalkan seperti itu, lah boleh digali kuburnya mayat. Kira-kira masalah taklek yang semacam itu. Aulikaunil qaifi. Itu saya naik. Aulikaunil qaifi utawa krono onone dukun nasab, qaif bahasanya berarti ya, dukun nasab. Yalhaku kang nemokake sapa qaifu ing mayit bi ahadil mutanaza ini. Oh ini yang saya terangkan tadi. Bi ahadil mutanaza ini kalawan salah sijine wong kang bertentangan, wong kang para padu, wong kang berselisih fi ing dalem mayit. Kalau yang awal tadi berarti contohnya seperti ini. Yang tadi lah ya, ihtajali musahadatihi li ta'liki ala sifatin fihi. Misalkan ada seorang perempuan yang menjadi budak. Terus dia dijanjikan oleh majikannya merdeka setelah majikannya meninggal. Itu mudabbar berarti. Lah, terus nggak taunya atau terjadi bencana atau musibah lah, banjir dan sebagainya. Terus dia nggak tahu apakah majikannya itu juga jadi korban atau tidak. Dan masih belum diketahui orang yang nggak ada itu. Misalkan ada 100 orang yang hilang. Lah hilangnya itu memang tempatnya nggak diketahui sementara waktu atau sudah meninggal. Nah terus akhirnya mayat yang dikuburkan itu digali untuk diketahui apakah ada di antara mayat yang ada itu adalah majikannya. Kalau nanti ada berarti dia merdeka. Kalau nggak ada berarti dia belum jadi merdeka. Mungkin masih hidup majikannya. Lah maka seperti itu. Jadi au ihtaja li musyahadatihi li ta'liqi ala sifatin fihi. Ketika ada budak yang dimerdekakan oleh majikannya dengan syarat sudah meninggalnya majikan. Nah ketika dia nggak tahu apakah sudah meninggal, terus ada jenazah atau kubur yang nggak diketahui, yang isinya itu adalah majikannya, maka boleh digali. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakat utaiki bab zakat, yang bahas tentang yang perlu dizakati itu apa, terus yang wajib mengeluarkan itu siapa saja, terus batasannya harta yang wajib dizakati itu seberapa, terus nanti diberikan kepada siapa zakat itu. Bab zakat utaiki bab zakat. Wahya utawi zakat lughatan yang dalam cara lughate iku atadhiru nyucekake. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams ya. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakkaha kang nyucekake sapa man ha ing nafsaha. Wal islahu lan bagusake.
sama. Qad aflaha man zakkaha. Zakka bermakna islah. Benar-benar beruntung orang-orang yang telah memperbaiki dirinya. Artinya tidak berbuat maksiat kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah, membuat bagus, beramal baiklah, beramal solih. Itu man zakkaha bisa bermakna membagusi amalnya, bisa bermakna menyucikan dirinya. Terus selain makna tabhir, makna islah, zakat juga punya makna wan nama ulan munda. Zakat az-zar'a idza nama. Orang-orang itu mengeluarkan zakat dari tumbuhan-tumbuhan mereka ketika sudah berkembang, sudah beranak pinak, sudah apa ya misalnya, sudah membuahkan hasil. Maknanya adalah munda atau an-nama. Wal madkhulan ngalem, wal madkhulan ngalem. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah engkau puji diri kalian semuanya. Makanya zakat bermakna tuzakku. Fala tazku apa fala tuzakku Al-Qur'an. Fala tazku apa fala tazuk, fala tuzakku. Fala tazukku apa fala tazukku apa fala apa tuzakku, lali. Yang jelas itu anfusakum, tazku anfusakum itu. Zakat bermakna memuji, maka jangan engkau puji diri kalian semuanya, tidak boleh memuji diri sendiri. Lah zaku di situ bermakna memuji. Maka zakat punya 4 makna: menyucikan, membuat bagus, mengembangkan, dan juga memuji. Syar'an utawi zakat ing dalam cara syara'e iku ismun, istilah, sesebutan, jejenengan, 5 maring perkara yukhraju kang dintokake apa ma dikeluarkan an malin saking bondo. Zakat mal berarti au badanin utawa saking awak, zakat fitrah dikeluarkan ala wajah ing atase wajah, ing atase aturan-aturan, ing atase batasan-batasan maksus ingkang den khususake. Tata cara wahya utawi zakat iku ahadul arkanil islami, salah sijine pira-pira rukun Islam. Bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana. Itu adalah rukun Islam atau dasar-dasar agama Islam. Agama Islam itu didasarkan atau didirikan, dibangun terhadap 5 perkara, yaitu syahadat, kemudian sholat. Syahadat itu 2 buah kalimat syahadat, terus kemudian sholat, kemudian zakat, terus haji ke Baitullah, dan juga puasa Ramadan. Ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu sebuah rukun Islam, wa min samalan saking arai mengkono-mengkono kaunuha ahadu arkanil islami, saking arai mengkono-mengkono kaunuha arkanil islami atau wahya ahadu arkanil islami. Ketika itu sebuah bagian daripada rukun Islam, maka yakfuru, kufur, sapa jahidua wong kang ngangasi zakat, orang yang mengingkari adanya kewajiban zakat. Alal itlaqi yang atasnya mutlak, tanpa memerinci. Misalkan kan ada zakat yang masih diperkhilafkan. Kalau zakat yang sudah disepakati itu seperti zakat fitrah, zakatnya naam, zakatnya emas perak, itu sudah disepakati, nggak ada perkhilafan. Ada yang diperkhilafkan antara wajib di zakat atau tidak, seperti zakat tijarah, harta dagangan, itu ada yang menghukumi tidak wajib zakat. Atau rikas,
harta karun bahasanya ya, atau harta-hartanya orang dulu-dulu yang dipendam di dalam tanah, terus ada orang masa saat ini digali-gali ternyata menemukan hartanya orang dulu yang dipendam, itu namanya rikas. Kalau nanti dulu kan hartanya berupa emas atau perak, kalau sekarang, kalau dulu sudah uang kertas, kalau dipendam ya sudah nggak ada, sudah dimakan rayap mungkin. Itu dulu kan emas biasanya hartanya kan dirham dan dinar, itu ada yang dipendam atau perhiasan. Ketika digali dia menemukan, loh ini harta karun rikas namanya, itu ada yang menghukumi wajib zakat, ada yang tidak, diperkhilafkan. Nah kalau dia menentang wajibnya zakat secara mutlak, artinya entah zakat yang masih diperkhilafkan hukum zakatnya atau yang sudah disepakati, dia nggak menentukan, jelas zakat kui dia ingkari, ya maka nanti dia dianggap orang yang kufur. Kalau misalkan dia ingkar terhadap zakatnya rikas, atau zakatnya buah-buahan, atau zakatnya padi yang ditanam di tempatnya orang lain, atau yang bagaimana lah istilahnya nggak benar, itu nggak wajib dizakati. Kalau itu yang diingkari, itu nggak kufur karena masih berkhilafkan. Kalau sudah mujma, kalau diingkari kufur. Tapi ini secara mutlak mengingkarinya, entah dia menentukan bagian yang diperkhilafkan atau tidak, yang jelas dia ingkari secara menyeluruh intinya, maka dia kufur. Au fil qadri, utawa ing dalam kadar al mujma'i kang den sepakati apa alaihi ing atase kadar. Atau wajibnya zakat tuh nisab, misalkan nisabnya emas itu adalah 77,5 gram, terus dia mengingkari emas itu zakatnya itu dikeluarkan sudah mencapai 1000 gram itu baru zakat, kalau belum sampai 1000 nggak zakat, saya punyanya 300 toh. Lah itu kadarnya bukan 1000 loh, 77,5 gram, dia nggak percaya, dia ingkar, maka dia kufur. Wa yuqatalulan, dia tidak mengingkari kewajiban zakat, cuma dia ingkari adalah kadarnya, batas pengeluaran zakat yang dia ingkari, itu juga kufur. Wa yuqatalulan den perangi, lan den perangi sapa al mumtani wong kang nyegah, orang enggan min ada iha sangking nekani zakat, atau sangking nekaake zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat wajib diperangi. Waktu khodu, selain itu dan juga diambil, waktu khodulan dan alat apa zakat minhu sangking sopo mumtani, minhu sangking mumtani, selain dia wajib untuk diperangi, juga wajib diambil paksa harta yang dia miliki. Kamu sudah panen banyak 10 hektar, kamu nggak pernah zakat, sini saya ambil gabah kamu sebagai zakatnya, makanya diambil secara paksa. Wa illam yuqatal, sanajan ta ora den perangi sapa mumtane, meskipun tidak diperangi tapi diambil secara paksa. Kohron, diambil memang kohron kelawan nyereng, paksa, kohron kelawan nyereng. Diperangi juga iya, diambil secara paksa juga iya, atau diambil secara paksa tok juga nggak apa-apa. Wala tajibu, tanpa ada ancaman, tanpa ada pertumpahan darah. La tajibu, ora wajib apa zakatu zakat, ora wajib illa alal khurri, kejaba ing atase wong merdeka. Yang wajib zakat adalah orang yang sudah merdeka, kalau budak tidak wajib. Walau muba'adun, sanajan iku budak muba'ad, yang separuh hartanya itu milik si sayyid, yang separuh miliknya dia sendiri. Ya meskipun tuh dari hasil kerjanya dia semuanya. Budak muba'ad itu misalkan dia gajian 1 bulan adalah 3 juta, yang 1,5 juta miliknya dia sendiri, 1,5 milik sayyid. Malah kang miliki sapa muba'ad dibagi kelawan sebagiane muba'adan, walau muba'adan, malah kang miliki sapa muba'ad dibagi kan sebagiane apa? Mal atau bondo, dibagi kan sebagiane mal. Al-khurri kang terbebas, atau al-khurri kang merdeka, apa ba'dihi nisoban ing sak nisab, dia memiliki 1 nisab. Misalkan dia kerja mendapatkan gabah
gabahnya itu ternyata setengahnya saja, dan itu miliknya dia sendiri, setengah itu sudah 1 nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya kan sudah 1 nisab dan dia ini miliknya dia sendiri, bukan milik saya, tetap nggak wajib karena kurangnya sifat budak. Di khilafir raqiq kelawan bedane budak. Fala tajibu, la tajibu ora wajib apa zakat illa anal khuri kejaba yang atase wong merdeka. Walau muba'atan sanajan to iku budak muba'at. Malaka kang duweni sapa muba'at dibagi kelan sebagiane bondo to mal. Al khurri kang merdeka apa ba'at. Miliki nisaban yang sak nisab. Oh, berarti kalau budak muba'at itu juga wajib zakat, ya. Muba'at juga wajib zakat. Jadi kekurangan sifat budaknya kan sudah tidak genap karena setengah. Jadi setengah merdeka, setengah dia menjadi budak. Lah karena seperti itu, ada sifat merdekanya dari dirinya, maka wajib dikeluarkan zakat. Ketika sebagian harta, ketika harta yang dia miliki, yang tidak dimiliki oleh sayyidnya, bukan jatahnya sayyid, jatahnya dia sendiri, itu sudah mencapai satu nisab, maka dia wajib juga mengeluarkan zakat. Bikhilafir raqiq kelan bedani raqiq budak yang murni. Li'anau karena saat temene raqiq iku layam liku orang miliki atau orang duweni sapa raqiq. Kalau dia meskipun kerjanya itu sehari dapat 1 juta atau dapat 10 juta satu hari atau dapat 10 karung gabah setiap harinya, maka ketika atau dia punya sawahnya luas sekali, ketika 1 kali panen dalam setengah tahun itu sudah mencapai 1 nisab. Kalau 2 kali panen dalam setahun itu sudah 2 nisab, maka tidak wajib untuk dirinya mengeluarkan zakat karena semua itu adalah miliknya si sayyidnya. Wa in malakahu senajan to miliki hu ing raqiq sapa sayyiduhu majikane utawa tuane raqiq. Wala zakatan ora ana zakat. Iku maujud alal mukatabi ing atase budak mukatab. Alasannya tidak wajib lidu fi milkihi karena apese. Lidu fi milkihi karena apese kepemilikane mukatab. Wala ala sayyidi lan ora ing atase sayyide mukatab. Kalau tadi sayyid yang memiliki raqiq itu wajib mengeluarkan zakatnya raqiq, zakat fitrah tapi lo ya. Kalau di sini mukatab itu enggak wajib, dirinya dan juga tuannya atau majikannya enggak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Li'annau karena saat temene sayyidu, li'annau karena saat temene sayyidahu iku laisa ora ana sapa sayyidahu iku malikan wong kang duweni lahu keduweni mukatab, yaitu budak tapi setengah sudah lepas dari kepemilikannya sayyid karena sayyid itu mengikhlaskan dia mencicil harganya dia sendiri agar dia bisa merdeka. Sudah nggak ada pengakuan, nggak ada hak bagi sayyid untuk mengambil kepemilikan mukatab, makanya dia nggak zakat. Dan juga sayyidnya juga nggak wajib menzakati dirinya. Terus selain merdeka al-muslimi kang muslim, al-muslimi kang Islam, khor yang Islam. Walau ghairu mukallafin sanajan to iku sakliyane wong mukallaf, meskipun masih kecil atau orang gila. Kasabi kaya dene bocah cilik wal majnun wong edan. Yang jelas muslim merdeka, masih kecil pun wajib zakat. Gila pun ketika dia Islam, dia merdeka wajib zakat. Alasannya lil khabari karena khabar as-sahih kan sahih apa khabar. Faradhoha merdoake atau majibake sinten Allah ha ing zakat anal muslimina ing atase pira-pira wong muslim. Khabar dari Sahih Bukhari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pernah menulis surat kepada Anas bahwasanya untuk
pengetahuan kepada masyarakat bahwa anak kecil dan juga orang-orang yang gila itu wajib mengeluarkan zakat karena dia termasuk orang Islam. Wal muradu takang den karepake filuzumiha kelawan wajib zakat li ghairil mukallafi maring saliyane wong mukallaf. Anak kecil tadi loh ya, atau orang gila. Yang dikehendaki dengan wajibnya zakat dari mereka berdua iku anna sak temene zakat iku talzamu wajib apa zakat wajib fi malihi ing dalem bondone ghairil mukallaf. Misalkan anak kecil 2 tahun dapat warisan banyak sekali, dapat aset toko dan sekaligus perusahaan. Nah dia masih kecil, akhirnya diwakilkan, diserahkan kepada wali, kan dia masih dimahjur, nanti dia wajib zakat. Hatta ya zamu sehingga wajib alwali ya ing wali alladzi rupane wali ya takidu kang meyakini sapa alladzi to wali meyakini wujuba ing wajib zakat wajib fi manil maula ing dalem bondone wong kang den walini. Misalkan anak kecil meninggal, bapak ibunya punya perusahaan banyak, punya pabrik, punya sawah banyak, punya kebun banyak, punya tanaman padi yang banyak. Terus kali panen itu waduh sudah 10 kali nisab atau bahkan lebih bahkan ya. Terus ketika panen kan dia masih kecil dimahjur akhirnya, maka diambil alih oleh kakeknya atau walinya lah. Nah nanti ketika walinya tahu kalau hasil panennya itu sudah melebihi 1 nisab, maka nanti wajib mengeluarkan zakatnya bagi anak kecil itu. Wajib apa ikhrajuha ngetokake zakat min malihi saking bondone ghairil mukallaf. Amal kafiru anapun utai wong kafir, atau mungkin masih orang gila. Gilanya gara-gara dia mendadak kaya, jadi gila. Nggak nyangka-nyangka dia dapat lahan beberapa hektar dan sudah waktunya panen. Nah, dia langsung gila, kaget, dia langsung gila. Akhirnya hartanya itu terpaksa diambil alih oleh wali yang mengurusinya nanti. Nah, nanti wajib dikeluarkan zakatnya dari orang gila itu berupa hasil sawahnya tadi. Amal kafir anapun taiwang kafir fala yazamu mengkara wajib yang kafir apa ikhraju yang ngetokake zakat. Meskipun kafirnya tadi walau ba'dal islami senajan ta iku tetep ing dalam sause Islam. Enggak wajib. Anaknya orang kafir, dari dulu mbah-mbahnya kafir semuanya. Sejak zamannya Nabi itu diutus di Nabi, itu mbahnya sudah kafir. Punya anak kafir sampai kepada dirinya yang muncul pada era saat ini. Oh ini banyak kafir semuanya, ya nanti nggak wajib zakat. Lakinna tetapi ne kafir idza mata ing dalem, atau setelah Islam kafirnya. Dulu mbah-mbahnya itu Islam loh ya, terus gara-gara sekarang pindah ke luar negeri dia jadi murtad, terus punya anaknya statusnya adalah kafir. Lah anak yang tadi kafirnya itu terjadi setelah adanya Islam dari kakeknya, maka nanti nggak wajib dia. Loh kamu dulu mbah kamu terus di kampung saya tahu kok satu kamu dengan saya mbahmu itu Islam, gara-gara bapak ibu untuk pindah ke sana jadi murtad, terus punya anak kamu dalam keadaan kafir, kamu juga kafir, kamu wajib karena lihat mbahmu dulu itu Islam. Enggak wajib meskipun dia mbahnya dulu Islam, itu walau badal islami. Lah lakin tetapi ne kafir idza mata ing dalam nalikane mati sapa kafir, mati ala kufri ing atase kafire kafir, ing atase kufure kafir, mati dalam keadaan kafir, ya tuliba mongko den tuntut sapa kafir biha kelawan zakat, dituntut fil akhirat ing dalam akhirat. Artinya nanti ditagih, kamu dulu nggak melakukan zakat pada waktu kamu hidup di dunia, kan saya kafir nggak wajib, yang kan Islam salah kowe kafir dosa, kowe gak zakat juga dosa. Wa uki balan den seksa sapa kafir alaiha ing atase ninggal zakat, alaiha ing atase ninggal zakat kasair wajibati kaya dene sekarine pira-pira kewajiban. Kamu nggak sholat, kan saya nggak Islam,
Yang wajib kan orang Islam, lah salah kowe kafir, kudune kowe iki Islam, perintah kon Islam gak gelem Islam. Akhirnya gak oleh salat to kowe. Ya kan berarti kan gak salahku ya salahmu kafir. Akhirnya desa ya kalau kafire krono gak salate sama. Wa yuqafulan den apa iki? Wa yuqafulan den kandhekake. Den mauqufkan, ditangguhkan apa alamru perkara fi manil murtadi ing dalem bondone wong murtad. Karena Islam terus kemudian dia terlalu ngefan kepada orang kafir akhirnya ikut kafir. Fa'in mata mongko lamun to mati sapa murtad matine murtad dan hale murtad bi'an bana bi'an bana fa'in mata mongko lamun mati sapa murtad matine murtad dan hale keadaan murtad bana mongko pertelo apa an sak temene kelakuan iku lama la ora ana benda iku maujud lahu keduwene murtad min hiniha awet saking mangsane riddah wa ila lamun ta ora bana an lama lahu min hiniha utawa ketika dia nanti wa ila lamun ta ora ya ukhrija al wajibu fi riddati wa qablaha wa bada wa qablaha wa illa lamun ta ora in mata murtadan dia mati dalam keadaan sudah kembali ke agama Islam lagi ya ukhrija mongko den toake apa wajib perkara kang wajib firidati ing dalam murtate mang wa qabla ing dalam sadurunge riddah. Jadi ketika ada orang yang keluar dari agama Islam kok nanti dia mati dalam keadaan masih murtad, maka nanti ketika memang di masa murtadnya dia tidak memiliki harta sama sekali, maka nanti zakatnya tidak wajib bagi dirinya. Ya, ketika ada orang murtad, itu ketika nanti di masa-masa murtadnya dia itu miskin, adalah mau tidak miskin dia murtad. Nah terus ketika miskin dia kan nggak punya apa-apa untuk dikeluarkan sebagai zakat, ya maka nanti dimaukufkan. Kalau dia mati dalam keadaan murtad. Kalau nanti dia matinya dalam keadaan Islam, ya meskipun nanti di masa-masa murtadnya itu tidak memiliki uang, nggak memiliki harta, maka nanti wajib dia mengeluarkan zakat pada saat dulu dia waktunya murtad. Dulu murtad itu kamu harusnya wajib zakat fitrah, kamu sekarang dia wajib untuk dizakati. Dia sebelum, jadi gini ya, wa illa ukhrija al wajibu fi riddati wa qabla. Artinya gini, sebelum dia meninggal, dia kembali kepada Islam. Nah, setelah dia kembali kepada Islam, maka dulu sewaktu dia murtad, misalkan murtadnya 10 tahun, berarti 10 tahun nggak mengeluarkan zakat fitrah, maka nanti dia ditarik 10 kali zakat. Di masa murtadnya itu kan 10 tahun kan, maka ketika dia masuk Islam lagi wajib ditarik 10 kali zakat. Ini 10 ini adalah hitungan dari masa lamanya dia murtad sebelum dia kembali lagi kepada agama Islam, nanti dia wajib ditarik zakatnya. Terus kemudian wa ghairul janin kang saliyane janin. Jadi kalau janin tidak wajib dizakati. Fala zakata mengkorana zakat iku maujud. Fil mali ing dalem bondo al mauqufi kang den kandhekake lahu keduwene janin. Jadi enggak wajib zakat bagi janin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu janin kang saliyane janin, meskipun dia Islam, dia merdeka tapi masih dalam kandungan, maka enggak wajib dizakati. Fala zakata mongko ora
ana zakat iku maujud fil mali ing dalem bondo al mauqufi kang den kandhekake apa mal lahu keduwene janin alasane li ana karena sak temene kelakuan iku lasikota ora ana kumandel iku maujud iku lasikota ana kumandel iku maujud diwujudi kelawan wujude janin fadlan luweh-luweh an hayati saking uripe janin fadlan kelawan luweh to fadlan luweh-luweh to kelawan luweh-luweh an hayati saking uripe janin. Ini janin ini sudah kejatah. Kan ada warisan tuh ya. Jadi kalau ada orang meninggal tapi punya anak masih dalam kandungan, itu juga kejatah. Kejatah dia dapat warisan. Jadi nanti diperinci. Misalkan nanti dia laki-laki dapatnya sekian. Kalau sekian hektar sawah, kalau dia perempuan dapatnya sekian hektar sawah. Nanti sudah diprediksi. Kalau keluar perempuan ya ini nanti jatahnya, laki-laki ya ini. Lah ternyata jatah warisannya itu mencapai beberapa nisab. Maka nanti dia nggak wajib dizakati karena tidak bisa diprediksi, nggak ada kepastian bagi dirinya. Apakah nanti dia itu jadi lahir, atau jangan-jangan hilang, atau lahir terus dia meninggal, kan nggak tahu. Maka nggak wajib zakat. Ya meskipun di bagian masalah waris dia wajib dijatah. Ayu staratulan den syaratake aidun haleh maneh apa kaunul malik yonone malik wong kang duweni bondo orang yang bakal mengeluarkan zakat. Ayu staratulan disyaratake aidun haleh maneh apa kaunul malik yonone malik iku muayyan kang den tentokake malik yang tertentu iku muayyanan kang den tentokake kang tertentu fala zakata mengkorana zakat iku maujud fi royin ing dalem paweton ing dalem penghasilan ing dalem income fi royin ing dalem paweton utawa penghasilan utawa pemasukan mauqufin kang den kandhekake dikandhekake ala nahwil fuqara ing atase pira-pira wong fakir awil masjid utawa pira-pira masjid awil masjid utawa pira-pira masjid. Misalkan masjid itu halamannya luas, yang belakang dulu orangnya mewakafkan tanahnya sebagai masjid itu luas sekali, sehingga kalau semua dibuat bangunan masjid tanahnya itu terlalu lebar, akhirnya yang belakang dibuat persawahan. Terus akhirnya sawahnya menghasilkan beberapa kali panen sampailah 1 nisab dan 1 haul, maka nggak wajib dikeluarkan zakatnya karena itu adalah ghairu muayyan, miliknya masjid. Atau orang mewakafkan sawah, banyak sekali sawahnya, nanti setiap panen itu nanti yang menikmati hasilnya adalah orang-orang fakir. Ini jatahnya orang-orang fakir setiap panen. Nah yang ngurus itu sudah ada, saya sudah mengerjakan orang, maka nanti itu nggak wajib zakat karena miliknya fuqara. Seperti itu loh ya, baitul mal itu hartanya baitul mal ditasarufkan, dikembangkan. Nanti kalau berupa padi, hasil padi atau panen yang banyak itu nggak wajib zakat. Kama yati kayak keterangan yati kang teko apa yati kang bakal teko apa. Kenapa kok gak wajib li adami ta'yunil malik krana ora tertentune wong kang duweni. Krana ora tertentune wong kang duweni. Bi khilafil mauqufi kelan bedani bondo kang den kandhekake. Den kandhekake ala muayyanin ing atase wong kang den tentokake utawa wong tertentu. Wahidin kang siji. Ala wahidan ya. Iya wahidan ana alif ya. Ala muayyanin ing atase wong kang den tentokake. Wahidan ing wong siji ditentukan wahidan ing atase wahidan ing wong siji au jamaatun utawa ing atase wong akeh. Bi khilafil mauqufi kelan bedani bondo kang den kandhekake ala muayyanin ing atase wong kang den tentokake. Wahidan iku wong siji oleh au jamaatun utawa wong akeh. Wahidan iku siji kana ana sapa muayyan au jamiatan utawa wong akeh.
akeh au jama'atan utawa wong akeh. Misalkan hartanya itu dimiliki orang banyak, ya maka wajib dizakati. Misalkan sirkaan buat usaha, yaitu menanam padi di sawah-sawah yang luas, maka nanti ya wajib dizakati. Atau seseorang yang wahid itu berarti ya dia memiliki lahan persawahan, dia memiliki emas perak, itulah. Wajibun wajib alaman ing atase wong, lan wajib apa zakat alaman ing atase wong. Yo dzikira kang den terus apa man? Ya khur, yang muslim, yang apa namanya, yang tidak mukatab dan bukan janin, wajib mengeluarkan zakat disuruti kelan piro-piro syarat al atiyati kang kata apa surut. Ada syarat-syaratnya. Wa ingkana hale sanajan to ana alaihi ku tetep ing atase man ana apa duyunun pira-pira utang. Utang emang dikodrima kelawan kira-kirane bondo fiyadi ing dalem, fiyadi kang tetep ing dalem tangane man. Aksara tahu ya akeh. Jadi seperti ini. Seseorang yang merdeka, yang muslim, tidak mukatab, bukan janin, itu wajib kan mengeluarkan zakat. Zakat mal maupun zakat badan. Misalkan ada orang yang menanam padi, terus hasil panennya itu sudah mencapai 1 nisab. Tetapi waktu dia proses menanam padi itu benihnya itu masih hutang kepada orang, pupuknya masih hutang kepada orang. Terus waktu panen itu juga mempekerjakan orang yang uangnya itu juga hutang dari orang lain. Kalau dijumlahkan hutangnya selama dia menanam padi dan sampai panen itu sama dengan hasil panennya. Loh, ini hasil panen ini mau saya bayarkan hutang kok. Kan sudah 1 nisab, tapi saya punya hutang. Ya wajib tetap mengeluarkan zakat meskipun punya hutang yang banyak. Aksar atau lebih banyak. Lah wong panenku iki lho. Urung gak nyucuk karo tanggo sing tak keluarne kanggo ngragati pari iki. Hutang saya itu untuk membiayai proses penanaman padi sampai panen itu terlalu banyak. Terus kemudian hasil panen yang 2 nisab ini tuh nggak cukup buat bayar hutang, separuhnya nggak cukup. Nah terus kamu tuh bagaimana menanam padi kok nggak malah berhasil, kok malah rugi, itu bagaimana? Padi 1 butir jadi 7 kok, bahkan jadi banyak lagi itu 10 bahkan 10 apa namanya itu mestinya kamu tuh untung malah rugi. Nah makanya kamu itu apa namanya, ketika kamu rugi atau nggak rugi, yang jelas ketika sudah 2 nisab, setelah 1 nisab wajib dizakati. Berarti zakat menjadikan seseorang itu tambah rugi, sudah hutangnya banyak belum kebayar zakat pula. Yang namanya zakat itu adalah nama, aslinya itu mengeluarkan, tapi kalau dipikir-pikir adalah aslinya memasukkan. Aslinya mengeluarkan itu aslinya memasukkan. Nama kok munda-munda kok. Wadzalika utai mengkono wajib zakat, ay wujub zakat tegese wajib zakat. Wadzalika utai mengkono wajib zakat, ay wujub zakati iku fi anwa'in tetep ing dalem pira-pira macem. Khamsatin kang 5 yaitu mawasi, yaitu sapi, kambing, unta, itu mawasi. Terus asman, terus kemudian zuru, terus simar, buah-buahan, anggur, kurma. Terus yang satunya adalah harta dagangan, perlu ditijarah, itu 5. Awasitatin utawa 6 itu ya berarti mawasi, asman, terus zuru, terus kemudian simar, buah-buahan, anggur, dan kurma. Dan zuru dan simar itu dijadikan 1. Jadi asman kemudian mawasi itu 2, terus zuru dan simar, buah-buahan, itu jadi 1. Terus kemudian harta dagangan ditambah zakat fitrah ditambah harta tambang, 6 jadinya.
li'anna karena saat temennya itu beda pendapat antara siapa namanya yang ada di Filbar tulis apa Ibnu Qasim al-Ghazi itu mengatakan 5, Syekh Abu Suja itu 5, kalau Ibnu Mukri itu 6, dengan menjadikan zuruk dan juga tamar buah-buahan itu jadi 1, menambahkan zakat fitrah dan juga zakat harta tambang. Li'anna karena saat temennya zakat keliru ya bener, li'anna karena saat temennya zakat iku ima zakatu badanin ono kalane zakate awak wa ya tawi zakatu badan iku zakatul fitri zakat fitrah wa imma zakatu mal ana kalane zakat bondo wa ya tawi zakatul mal iku imma muta'alliqatun ana kalane zakat kang berhubungan bil aini kelawan benda wa ya utawi al muta'alliqah bil aini zakat mal yang berhubungan yang berkaitan dengan barang iku zakatun na'ami zakate rojo kaya ya kambing, sapi, terus kemudian unta wal mu'asyarati lan pira-pira zakat wal mu'asyarati lan pira-pira perkara kang den zakati 1/10 lan pira-pira perkara kang den zakati 1/10 lan pira-pira perkara kang den zakati 1/10. Terus wana qadaini lan wilonjo loro emas karo perak warika silan bondo pendemane wong jahiliyah warika silan bondo pendemane wong jahiliyah wal ma'dini lan bondo tambang. Terus wa imma muta'alliqatan ana kalane gumantungan apa zakatul mal lan ana kalane gumantungan apa zakatul mal gumantungan bil qimati kelawan aji kerta wa ya utawi al muta'alliqah bil qimah iku zakatut tijari zakate bondo dagangan. Al awalu tawi kang awal iku anamu raja kaya wa ya utawi an'am iku alibil unta wal baqaru lan sapi wal ghanamu lan wedhus al insyatu kang bangsa oman ai al ahliyatu. Jadi zakat itu ada 2 ya, zakat badan dan zakat mal. Zakat badan itu adalah zakat fitrah. Zakat mal itu adalah dibagi jadi 3, ada yang berkaitan dengan benda-benda, terus ada yang berkaitan dengan zakat-zakat yang 1/10, ada yang berkaitan dengan qimah harta dagangan. Nah contohnya yang berkaitan dengan benda itu adalah zakatnya kambing, sapi dan juga unta. Yang berkaitan dengan 1/10 itu adalah harta tambang, terus kemudian emas perak, terus kemudian harta yang ditemukan dari dulu hasil hasil pendamannya orang jahiliyah, itu semuanya 1/10 zakatnya. Lah yang ketiga berkaitan dengan qimah itu adalah harta dagangan. Al awalu taikang awal iku anamu raja kaya wis fala tajib mung ora wajib apa zakat fi ghairiha ing dalam sakliyane mengkono-mengkono fi ghairi ing dalam sakliyane ibil bakor ghanam hatta al mutawalidu sehingga kewan kang den lairake minha sangking ibil bakor lan ghanam dilairake wa min ghairi lan saking sakliyane ibil bakor karo ghanam. Misalkan sapi sapi kawin dengan kanguru misalkan, atau sapi kawin dengan kuda lah, nanti anaknya berupa anak sapi, nggak wajib disakati. Bikhilafil mutawallidi kelawan bedane kewan kang den lairake baina ing dalem antarane ibil bakor karo ghanam. Contone kal mutawallidi kaya dene kewan kang den lairake bainal ibil ing dalem antarane unta wal bakor lan sapi
Unta kawin dengan sapi, punya anak unta, wujudnya unta, maka nanti zakatnya sama seperti zakatnya sapi. Fal wajib mengkotai sing wajib fihi ing dalem al mutawallid bainal ibil wal bakor, utawa al mutawallid bainaha juga bisa. Wajib iku zakatu akhofi abawaihi, zakate luweh ringan-ringane induan lorone mutawallid. Iku zakatu akhofi abawaihi, zakate luweh ringan-ringane induan lorone mutawallid bainal ibil wal bakor. Wali wujubi halan krono lan iku tetep keduwene pira-pira syarate wali wujubi lan iku tetep keduwene pira-pira wajibe zakat, lan iku tetep keduwe pira-pira wajibe zakat surutun utawi pira-pira syarat. Minha iku setengah sangking syarat. An-nisab utawi sak nisab. Harus satu nisab, selain selain juga jenis-jenisnya diketahui, juga kadarnya itu berapa mulai wajib dizakati. Fa fi kulli khamsin mongko iku tetep ing dalam saben-saben 5 minal ibili saking unta, 5 ila isrina sampai 20 minha saking ibil utawi iku sing saton utawi wedhus siji. Fa fi kulli khamsin minal ibili ila isrina minha saton utawi wedhus siji. Setiap 5 sampai 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 itu nanti ini sebenarnya berapa 20 ya? Ya 20 berarti. Itu adalah 1 ekor kambing. Wal muradu tekang den karepake biha kelawan apa? Biha kelawan syatin iku jaza'atun wedhus kang poel, kambing yang sudah tanggal giginya, sudah pernah lepas giginya, wis tahu ompong. Au jaza'u dha'nin utawa poele domba lanang, lau kang iku tetep keduwene dha'nin sanatun utawi umur setahun. Au ajza'a utawa poel apa dha'nun qabla tamamiha ing dalem sadurunge sempurnane sanatin. Au saniyatu ma'zin utawa 2 taune wedhus kacang wadon. Au saniyatu ma'zin utawa 2 taune wedhus kacang wadon. Kambing kacang itu kambing Jawa itu loh ya. Kambing Jawa itu namanya kambing kacang. Ma'zin tuh namanya. Kalau domba itu yang keriting itu, yang putih itu. Ausaniyon utawa 2 taune wedhus kacang lanang, lau kang iku tetep keduwene saniyon sanatani utawi 2 tahun, sanatani utawi umur 2 tahun, kamilatani kang sempurnane karone. Jadi ketika seorang memiliki 5 ekor unta sampai 20 unta, 5 sampai 20, 5 sampai 20, itu yang wajib zakatnya selama 1 tahun sekali itu adalah 1 ekor kambing. Kambingnya bagaimana? Kambing domba yang sudah lepas giginya, yang sudah pernah lepas giginya, yang umur 1 tahun. Domba setahun yang sudah pernah tanggal giginya, atau yang jelas domba yang sudah pernah tanggal giginya meskipun belum genap 1 tahun. Atau kalau nggak punya domba boleh kambing selain domba, kambing ma'zin, yaitu kambing yang tidak domba, seperti kambing Jawa itu yang warnanya merah dan putih-putih, itu ada hitamnya juga, itu yang umur 2 tahun, umur 2 tahun, entah yang laki-laki atau yang perempuan, entah yang pejantan atau yang betina. Domba Jawa yang bukan domba ya, kambing Jawa yang betina atau yang pejantan boleh yang sudah umur 2 tahun, genap 2 tahun, itu zakatnya 5 sampai 20 ekor unta. Wa innama jazam mestine nyukupi apa zakaru kewan lanang, guna ing dalam mengkene zakate unta, utawa guna ing dalam mengkene
syatil ibili wedhus zakatane unta. Guna ing dalam mengkene wedhus zakatane unta. Tadi kan zakatnya adalah syatun, satu ekor kambing. Itu kan perempuan karena ada tak marbutohnya, syatun, kambing perempuan. Kok boleh kambing yang laki-laki? Bukan seperti itu yang dikehendaki. Bukan itu pemahamannya. Karena lisidki lismisati krono mencangkupe jejenengane syah bihi kelawan zakar. Tercakup fil khobari ing dalam khobar. Lisidki ismisati krono tercakupe jejenengane syah bihi kelawan zakar. Karena pemahaman dari syah itu adalah baik kambing betina atau kambing laki-laki. Di mana pemahaman seperti itu fil khobari ing dalam hadis. Karena alasannya itta'uha krono utawi ta'esyatun krono utawi ta'esyatun ikunil wahdati tetap keduene makna mufrad. Lalit ta'nisi ora kok tanda mu'annas, ora kok keduene tanda mu'annas. Jadi syatun itu taknya bukan tak tanda mu'annas tapi tak tanda mufradnya. Seperti lafaz itu loh, hamamun, burung dara. Itu isim jenis hamam. Berarti itu adalah burung dara. Hamamatun, satu ekor burung dara. Seperti itu. Namlun, semut. Namlatun, satu ekor semut. Nah, itu syatun juga sama. Syah itu berarti kambing. Kalau syatun satu ekor kambing. Wasyartu syati utawi syarate wedhus. Guna ing dalam mengkene zakate ibil. Guna ing dalam mengkene zakatil ibil. Iku antakun arab yang ta'ana apa syah. Ana iku min ghanamil baladi tetep setengah saking wedhuse kota atau wedhuse desa. Artinya kambing yang ada di desa itu. Dia tinggal di daerah di kota A. Lah kambing yang di kota A itu seperti apa kambingnya? Harganya seperti apa itu yang dizakati. Aw misliya atau sepadane ghanamil balad. Kalau nggak ada kambing, ini musim kurban kok. Semua kambing itu sudah masuk dalam daftar kurban semuanya, nggak tersisa. Nah terus bagaimana? Boleh misliya. Kalau dibeli itu berapa harganya? Misalkan 2,5 juta, ya sudah 2,5 juta zakatnya. Au a'la minha utawa luweh larang. Minha sangking ghanamil balad apane kimatan aji kertone harga. Apane kimatan harga. Atau bisa digantikan zakatnya tadi ketika nggak ditemukan kambing dengan harga yang lebih mahal. Boleh. Wa anta kunalan Arab yang ta'ana apa syah iku sahihatan sehat, tidak sakit, tidak cacat. Wa ingkanat halesan ajan ta'ana apa ibiluhu untone malik atau untone man iku miradhon pira-pira kang loro. Meskipun 5 unta yang dia miliki itu sakit, cacat, wajib zakatnya kambing yang sehat. Lah untaku loro kok, ya berarti zakatnya kambing loro. Tidak, wajib yang sahih. Wa uli malan den kawarwi min kalami sangking pengendikane ki musannaf. Dikendikani apa annahu sak temene kelakuan. Dikawarwi apa annahu sak temene kelakuan. Kuyajibu, iku yajibu wajib fil asyri ing dalam wedu 10. Apa syatani piye to Mang? Jadi setiap dari 5 ya, setiap dari 5 sampai 20 ya. Bukan kok 5 itu zakatnya 1 kambing, 6 1 kambing, 7 1 kambing, 10 1 kambing. Tidak. Setiap 5 dari hitungan 5 sampai 20. Berarti 5, 10, 15, kemudian 20. Itu satu-satu. 5 berarti kambing 1, 10 kambing 2, 15 kambing 3. Seperti itu loh. Tapi kulli khamsin minal ibili ila isrina satun. Setiap dari 5 dari onta yang dimiliki seorang sampai hitungan 20 itu adalah 1 ekor kambing. Setiap 5 1 berarti ketika kambing 10 2 ekor kambing. Kambing 15 3 ekor 3 ekor kambing. Kalau kambingnya 17 3 ekor kambing. Kalau kambingnya punya 14 2 ekor kambing. Kalau ontanya punya onta loh ya. Kalau ontanya 5 berarti 1 ekor kambing. Ontanya 6 1 ekor kambing. Ontanya 7 1 ekor kambing.
Ontanya 10, 2 ekor kambing. Ontanya 11, 2 ekor kambing. Ontanya 16, 3 ekor kambing. Seperti itu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Wa ulima lan den kaweruhi min kalami saking pengetikan musannaf diwari apa ana sak temene kelakuan. Iku wajib fil asri yang dalam hitungan 10. Fil asri yang dalam hitungan 10 wajib apa syatani wedhus loro. Wa fil khamsata asyara ing dalam hitungan 15 wajib apa salatu syahin telu pira-pira wedhus. Apa salatu syahin telu pira-pira wedhus. Wa fil asyri lan ing dalam 20 wajib apa arbaun wedhus papat. Wa fi khamsin wa isrina wa fi khamsin lan ing dalam 5. Wa isrina lan 20. Lan iku tetep ing dalam 5, lan iku tetep ing dalam 5 wa isrina lan 20 bintu makhadin utawi unta bintu makhad. Wa ya utawi unta bintu makhad iku ma unta, iku ma ibil, lah kang iku tetep keduwene ma sanatun utawi umur setahun. Bintu makhad adalah unta yang sudah umur genap 1 tahun. Setiap 25 unta yang dimiliki zakatnya itu adalah berapa? 1 ekor unta bintu makhad. Kamilatun kang sempurna. Kenapa kok dinamakan bintu makhad? Sumiyat den arani apa ibil. Sumiyat den arani apa ibil. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono bintu makhad. Alasane li anna ummaha karena sak temene induke bintu makhad iku ana wis tumeka mangsane. Iku ana wis tumeka mangsane. Laha keduwene ummiha, laha keduwene ummiha teka apa antah mila yen to meteng maneh, yen to meteng sapa, yen to meteng apa ummuha meteng marotan ing dalem ambal ukhra kang meneh. Hamil lagi, dia mengandung, mengeluarkan unta, terus mengandung lagi, maka anaknya tadi dikatakan bintu makhad. Fatasiru nuli dadi apa ummuha iku minal makhadi tetep setengah saking pira-pira unta kang meteng. Ai al hawamili tegese pira-pira kewan kang meteng. Watu jazi'u makhad bermakna hamil ya. Watu jazi'u lan nyukupi fi aqalla ing dalem luwih sithik min khamsin saking 5 wa isrin lan 20 dari unta wa in zat halasan jan tambah apa kimatus yahi aji kertane pira-pira wedhus tambah alaiha ing atase bintu makhad nyukupi apa au ya iya au ibnu labun Batu jazi'u fi aqalla min khamsin wa ishrina wa in zadat qimatus syiyahi alayya. Oh ini. Watu jazi'u lan nyukupi apa bintu makhad. Lan nyukupi apa bintu makhad. Fi aqalla ing dalem luwih sithik kurang min khamsin wa ishrina dari 25 unta yang dimiliki seseorang. 24, 23, 22, 21 seperti itu. Wa in zadat ala sanajan tambah apa qimatus syiyahi harganya beberapa kambing aji kertone pira-pira wedhus luweh alaiha ing atase bintu makhad. Jadi ketika 20 kan yang wajib adalah 4 ekor kambing kan. Ketika 25 itu wajibnya adalah tidak 4 kambing lagi tapi 1 ekor unta bintu makhad. Nah terus kalau kambingnya itu, kalau untanya itu jumlahnya 24, 23, maka zakatnya 4 ekor kambing atau 1 unta bintu makhad, boleh dua-duanya. Mau dizakati bintu makhad ya ora apa-apa, mau dizakati berupa kambing 4 juga tidak masalah. Meskipun nanti ketika dia punya 24 unta, terus zakatnya berupa bintu makhad, kalau dihitung-hitung
satu ekor bintu makhot itu lebih mahal daripada 4 ekor kambing, maka tetap mencukupi. Atau malah sebaliknya, ketika kambing itu untuk zakati 24 ekor unta itu kira-kira butuh uang sekitar berapa? Kira-kira sekitar 10 juta misalkan. 10 juta untuk zakat dari 24 onta ketika berupa zakatnya kambing. Kalau nanti dibelikan onta bintu makhot, itu bisa dapat dengan harga 8 juta. Kan nggak imbang. Harga 4 kambing itu lebih tinggi daripada harga 1 onta bintu makhot. Nah, meskipun seperti itu, mau dizakati onta bintu makhot yang 8 juta tadi boleh dari 24 onta yang dia miliki, atau 4 ekor kambing yang harganya 10 juta. Itu boleh-boleh saja. Au ibnu labun utawa ibnu labun. Walau fungsa senajan to iku fungsa. Wa utawi ibnu labun iku maibil. Lahu kang iku tetep keduwene sanatani utawi umur 2 tahun. Onta jenis pejantan yang umur 2 tahun. Kalau bintu makhot jenisnya betina. Wa inna ma yujza pasti nyukupi apa ibnu labun ing faqada lamun to kasepen sapa malik ha ing bintal makhot ai bintal makhot tegese bintu makhot. Ketika punya 25 ekor onta, dia nggak bisa mengusahakan zakat berupa bintu makhot, maka bisa beralih kepada ibnu labun. Kalau bintu makhot tuh onta betina yang umur 1 tahun. Kalau ibnu labun itu onta laki-laki yang umur 2 tahun. Karena onta itu lebih mahal yang betina daripada yang laki-laki. Bi alam yang melika gambare yen to ora duweni sapa malik ha ing binta makhot. Au malaka utawa duweni sapa malik ha ing binta makhot. Ma'ibatan hale cacat. Au maghsubatan utawa hale den gosok hasil daripada gosokan. Wa jazalan apes sapa malik anta khlisiha sangking nyelametake atau murneake, bisa nyelametake binta makhot dari hasil gosopan, dari hasil onta yang cacat tadi. Au marhunatan utawa binta makhot kang den gadeake bimu ajalin kelawan mongso kang den tangguhake, bimu ajalin kelawan mongso kang den tangguhake, kelawan gadean kang den tempo, wala farqan ora ana beda iku maujud baina ayu sawiya ing dalem antarane yen to madani apa qimatu bani labunin aji kertane unta ibnu labun madani qimata bintil makhodi ing aji kertane unta bintu makhod aula utawa ora. Jadi seperti ini, ketika nggak menemukan unta bintu makhod untuk zakat dari 25 ekor unta yang dia miliki, maka dia bisa beralih kepada ibnu labun. Unta yang berumur 2 tahun harus laki-laki, nggak boleh unta 2 tahun yang berumur perempuan. Unta yang 2 tahun yang jenis kelaminnya perempuan, harus laki-laki. Nah, jadi ibnu labun tuh boleh untuk menzakati 25 ekor unta yang dimiliki seseorang atau si malik, itu dengan syarat harus adanya tidak mendapati unta bintu makhot. Kalau masih bisa mendapatkan bintu makhot, itu wajib bintu makhot, nggak boleh ganti kepada ibnu labun. Misalkan ketika dia nggak bisa mengusahakan karena nggak ada bintu makhot, atau dia ada cuman sakit atau cacat, atau itu adalah unta gosoban, maka ya boleh berpindah kepada ibnu labun. Entah nanti harganya itu malah lebih mahal bintu makhot daripada ibnu labun, tetap boleh jadikan sebagai zakatnya 25 ekor unta tadi. Enggak masalah harganya, sama seperti kambing dan unta yang di atas tadi. Itu enggak masalah harganya, masalah jenisnya, bintu labun ibnu labun karo bintu makhot.
Atau dia punya unta bintu makhot, cuman itu adalah sudah digadaikan, dia punya hutang, terus kemudian dia belum mampu bayar hutang, maka tidak bisa dia tarik untanya yang dia miliki karena masih belum bisa bayar hutang. Kalaupun mau menzakati, dia ya harus pindah ke Ibnu Labun karena unta yang bintu makhot yang dia miliki itu masih digadaikan, terus masanya mau ajal, nggak bisa diambil sekarang pada saat waktunya zakat. Nah, itu nanti dia boleh pindah kepada Ibnu Labun. Nggak ada perbedaan entah nanti Ibnu Labun itu harganya lebih mahal atau lebih murah daripada pintu makhot, itu tidak menjadi pertimbangan. Artinya Ibnu Labun sudah mencukupi. Wala yukallafu lan ora den tuntut, lan ora den perdi sapa malik, lan ora den perdi, ora dituntut sapa malik, ora dibebani sapa malik, tahsila yang menghasilkan binta makhot, tahsila yang menghasilkan binti makhot, dengan cara bisiroen sebab tuku al ghairi utawa saliyane sira. Wayu jaziu lan nyukupi apa ma unta fauqa ibnil labuni kang tetep ing dalem sakndure Ibnu Labun. Contohnya kal hiki kayak dene unta hiko, unta hiko yang laki-laki, unta yang sudah berumur 3 tahun tapi laki-laki, itu boleh. Nggak punya kalau Ibnu Labun, saya punya umur 3 tahun, itu malah boleh, nggak apa-apa itu. Itu saya rugi no, nggak rugi, itu zakat tuh sedekah artinya, nanti juga akan kembali sendiri, nggak rugi. La ibnil makhodi ora kok Ibnu Makhod. Ibnu Makhod itu adalah unta pejantan yang umur 1 tahun, seumuran dengan bintu makhot, tapi karena dia kelaminnya pejantan nggak cukup. Li'anna karena saat temene Ibnu Makhot iku la jabira ora ana perkara kang nambeli iku maujud fihi ing dalem Ibnu Makhot. Bi khilafi Ibnil Labuni kelawan bedani unta Ibnu Labun. Wa malan unta fauqau kang tetep ing dalem sak ndure Ibnu Labun. Nah, Ibnu Labun tuh kalau dijual atau jumlahnya sudah 2 tahun, lebih tua daripada umurnya, lebih tua daripada bintu makhot, itu cukup saja. Atau hikoh itu malah lebih tua daripada bintu makhot. Li anal fadla sini karena sak temene luwihe umur iku ya jeburu nambeli apa fadlu sini, nambeli fadlal unusati eng keutamaane wadon. Jadi diutamakan zakat unta itu perempuan. Ketika unta perempuan, unta betina yang umur setahun nggak ada, maka nanti boleh pindah kepada umur 2 tahun meskipun laki-laki, boleh. Unta laki-laki, unta bintu Labun, Ibnu Labun 2 tahun pun. Terus walau karena senajan ta ono, ojo senajan to, lamun to ono, lan lamun to ono iku indau tetep ing dalam sandinge malik, ono apa bintu makhodin, unta bintu makhod, karimatun kang bagus, tidak cacat, dagingnya banyak, terus gemuk, sehat, lam yujzi mongko ora nyukupi apa Ibnu Labuni unta Ibnu Labun. Kalau masih punya unta bintu makhod yang karimah, tidak boleh mengganti dengan Ibnu Labun. Alasannya likudrati krana mampune malik mampu alaiha ing atase binta makhod. Wala yukallafu lan ora den tuntut lan ora den bebani sapa malik, lan ora den bebani sapa malik ha ing karimah illa in kanat kejaba lamun ta ana apa ibiluhu untane malik kullu ayaskabehane ibil iku kiraman mulya-mulya atau bagus-bagus, iku kiraman mulya-mulya. Jadi wajibnya mengeluarkan. Jadi karimah itu unta bintu makhot yang paling bagus, paling mahal harganya. Ada bintu makhot yang kelasnya biasa, ada yang bintu makhot yang cacat, itu harganya lebih murah. Ada yang bintu makhot yang karimah, itu lebih gemuk, dagingnya banyak, lebih gemuk ini karimah itu.
Nah, itu apa namanya, wajib mengeluarkan onta bintu makhot yang gemuk itu ketika onta-onta yang dia miliki 25 ekor onta yang dia miliki itu semuanya gemuk, semuanya itu berbobot semuanya, maka wajib, ya wajib dituntut seperti itu. Kalau ontanya campur, ada yang gemuk ada yang tidak, itu yang enggak wajib harus karimah, yang enggak karimah enggak apa-apa. Wala yukallafan ora den bebani sapa malik anil hamil saking pira-pira unta kang hamil dibebani hamilan ing zakat unta hamil. Dia punya 25 ekor unta hamil semuanya. Loh kok bisa? Lah terus nggak ada bejantannya, semua itu betina semuanya. Kok bisa bagaimana? Ya kemarin tuh di apa namanya, silaturahim untanya tetangga yang laki-laki. Itu semuanya hamil semuanya. Terus apakah nanti saya zakatnya itu juga bintu makhot yang hamil? Ya tidak, enggak dibebani seperti itu. Masuk boleh bintu makhot yang hamil. Kalau karimah iya, kalau semuanya karimah maka ya zakatnya harus karimah. Tapi kalau semuanya hamil, enggak harus hamil zakatnya. Wa fi sitenan ing dalam 6 wa salasina lan swidak minal ibili saking lan swidak lan pira 30 lan 30 minal ibili saking unta bintu labunin utawi unta bintu labun. Wa fisit tenan ing dalem 6 wa salasinan 30 minal ibili saking unta bintu labun utawi unta bintu labun. Zakat dari 36 unta ke atas itu adalah unta bintu labun, unta perempuan, unta betina yang umur 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 mau menginjak ketiga, sudah genap 2 tahun. Bintu makhot setahun genap, masuk ke tahun kedua. Bintu labun sudah genap 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Wa ya utawi bintu labun iku alati ibil utawa unta tama kang sempurna. Tama kang sempurna. Laha keduwene alati apa sanatani 2 tahun. Apa sanatane 2 tahun. Sumiyat den arani bidzalika. Sumiyat den arani apa ibil bidzalika kelawan mengkono-mengkono binta labun li anna ummaha krana sak temene li anna umma krana sak temene induke utawa ya induke utawa betinane binta labun ana ing dalem saiki utawa ana apa ana teka mangsane ya ana teka mangsane laha keduwene ummaha teka apa antu doa yento apa antu dia yento melahirkan yento antu di apa antu dia yento melahirkan apa ummaha sanian engkang nomor loro sudah melahirkan yang kedua kalinya, maka anak pertama dikatakan bintu labun. Watasi rolan dadi apa ummuha dadi iku zata laban unta kang duweni susu apa zata iku zata labanin lan dadi apa ummaha dadi iku zata labanin unta kang duweni susu. Wa fi sitinan ing dalem 6 wa arba'ina dinamakan unta bintu makhot gara-gara induknya sudah hamil yang kedua kali. Dikatakan unta bintu labun gara-gara induknya sudah melahirkan yang kedua kalinya. Setelah dirinya hamil lagi, lahir lagi anak yang lain. Jadi adiknya berarti ya, sudah punya adik dia. Jadi kalau punya adik melahirkan lagi juga dia memiliki air susu untuk anaknya itu, maka dikatakan zata labanin. Jadi bintu labun. Anak wadone unta kang duweni susu. Wa fisit tenan ing dalem 6 wa arba'in 40 hikotun utawi unta hikoh. Lan iku tetep ing dalem 6 lan 40 di 46 hikotun utawi hikoh. Setiap dari 36 unta bintu labun 1. 36, 37, terus 38, 39, terus 40 sampai 45 itu adalah bintu labun 1. Kalau sudah 46 itu adalah hikoh 1. Wa ya utawi hikoh iku alati ibil tama kang sempurna apa alati laha keduwene ngene wae taha kang sempurna laha keduwene alati tama kang sempurna laha keduwene alati sempurna apa salasun 3 tahun. Wis enek
apa salasun telu minas saking pira-pira tahun. Unta yang sudah genap berumur 3 tahun itu dikatakan unta apa? Hikko. Sumiyat den arani apa ibil. Bidzalika kelan mengkono hikko. Bidzalika kelan mengkono hikko. Alasane li anna karena sak temene apa jenenge? Hikko iku istahaqqat amrih ngahai apa hikko ar-rukuba ing den tunggangi. Ar-rukuba ing den tunggangi. Bisa, sudah kuat untuk dinaiki. Sudah kuat untuk diajak jalan-jalan. Auturu kal fahli utawa ngahake ing pira-pira dalane. Turu kal fahli ing pira-pira dalane apa iki fahli? Ing dalane fahal iku sifat pelanangan. Mbuh, lali maknane aku. Auturu kal fahli utawa pira-pira dalane fahal. Wa fi ihdalan ing dalem siji an iku tetep ing dalem siji wa sitina lan swida jaza'atun utawi unta jaza'ah siji unta jaza'ah siji utawi lafaz jaza'a iku bidzali kelawan zal al mu'jamati kang den titik siji wa ya utawi jaza'ah iku allati ibil tamma kang sempurna laha keduwene allati sempurna apa arbaun papat minasinina saking pira-pira tahun. Unta yang sudah berumur 4 tahun dikatakan unta jaza'ah. Jaza'ah itu adalah betina. Nek jaza'un itu adalah laki-laki. Sumia dan arani wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.